Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Durna Amelia. Saya akan menjelaskan jaringan klien server. Jaringan klien server didefinisikan sebagai suatu arsitektur jaringan komputer di mana perangkat klien melakukan proses meminta data dan server yang memiliki tugas untuk memberikan respon berupa data terhadap request tersebut. Perangkat klien biasanya berupa perangkat komputer dengan aplikasi software jaringan yang telah terinstal guna untuk meminta dan menerima data melalui jaringan. Salah satunya aplikasi software yang paling sering digunakan untuk meminta dan menerima data pada jaringan ialah web browser, di mana user dapat melakukan request untuk sebuah halaman web melalui aplikasi web browser. Perangkat lain yang dapat pula dikategorikan sebagai klien ialah perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Untuk server sendiri merupakan sebuah komputer yang dirancang khusus untuk melayani klien dengan memproses request yang telah diterima dari klien, lalu kemudian mengirimkan kembali respon data kepada klien melalui jaringan. Server menyimpan informasi dan data yang kompleks yang mungkin dibutuhkan klien. Oleh karena itu, biasanya server terdiri dari komputer dengan performa yang tinggi, baik dari segi pemrosesan maupun dari segi memori. Hal tersebut agar server mampu melayani request dari banyak klien secara bersamaan. Server juga terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tugas spesifik yang dilakukannya. Contohnya main server untuk mengirim dan menerima pesan melalui jaringan, database server untuk menjaga dan mengatur database, dan masih banyak lagi. Perangkat klien dan server biasanya memiliki unit hardware yang berbeda, masing-masing didesain sesuai dengan tujuannya. Contohnya pada klien sebaiknya dilengkapi dengan resolusi layar monitor yang bagus dengan antarmuka graphical user, sedangkan pada server sama sekali tidak membutuhkan resolusi layar yang bagus, cukup dengan antarmuka. Ada kelemahan dan kelebihan dari jaringan klien server. Untuk kelebihannya, yang pertama, kontrol terpusat pada server. Tidak seperti pada jaringan peer-to-peer di mana tidak ada pusat server yang mengatur klien. Pada jaringan klien server, akses resource dan integrasi data sehingga program atau klien yang tidak sah tidak dapat mengganggu aktivitas di dalam jaringan. Yang kedua, backup terpusat pada server. Selain itu, server juga dapat berperan sebagai pusat backup data pada klien. Sedangkan dengan mengatur sistem backup otomatis pada klien, hal tersebut dilakukan untuk menghindari kehilangan data apabila terjadi kesalahan pada hard disk klien. Yang ketiga, skabilitas. Anda dapat dengan mudah menambahkan jumlah komputer atau server pada jaringan klien server tanpa menyebabkan pengaruh besar pada jaringan. Yang keempat, kemudahan perawatan. Dalam hal melakukan perawatan, Anda dapat melakukan remote access sehingga untuk dapat melakukan perawatan, Anda tidak harus berada di depan sistem. 5. Peningkatan keamanan. Server dapat mengatur akses setiap data pada server dan juga mengatur hak akses dari setiap komputer. Hal ini untuk membatasi aktivitas user sehingga hanya mampu mengakses data yang menjadi haknya. Untuk kelemahan jaringan klien server, yang pertama, kegagalan pada pusat kontrol. Menggunakan server tunggal untuk mengatur resource pada jaringan akan menyebabkan ancaman, di mana apabila hal tersebut terjadi maka akan menyebabkan terhentinya seluruh aktivitas pada jaringan tersebut. Contohnya, ketika sebuah server tunggal menyimpan database, nama dan password user pada sebuah jaringan, lalu jaringan tersebut mengalami kegagalan, maka tidak ada user yang dapat login ke dalam jaringan hingga server kembali pulih. Yang kedua, biaya pengeluaran.
Bila dibandingkan dengan jaringan peer-to-peer, tentu biaya yang dibutuhkan untuk jaringan klien server jauh lebih mahal. Sebab untuk membuatnya Anda membutuhkan sebuah superkomputer yang berperan sebagai server untuk mengatur jaringan tersebut. Berbeda dengan peer-to-peer di mana tidak membutuhkan server khusus, sebab masing-masing komputer dapat berperan sebagai klien maupun sebagai server. Yang ketiga, jaringan melambat. Tingginya suatu lalu lintas data pada jaringan klien server biasanya akan menyebabkan kelambatan pada server untuk merespon permintaan dari klien. Hal tersebut dapat terjadi ketika banyak komputer yang melakukan request data secara bersamaan pada sebuah server. Hal tersebut sangat fatal sebab dapat menyebabkan server crash dan down sehingga menyebabkan jaringan lumpuh. Oleh karena itu, pada server biasanya memberikan aturan batasan request dari suatu klien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.